Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Perkenalkan, nama saya Reski Mutia dari kelas Bio 2A, NIM 10544110823. Baik, sistem reproduksi pada manusia ini terdiri dari rangkaian organ dan zat yang saling berinteraksi untuk mendukung proses berkembang biak. Jadi sesuai namanya, sistem reproduksi manusia berperan penting dalam kelangsungan hidup dan regenerasi. Proses reproduksi diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui proses seksual. Selama proses seksual, organ reproduksi menghasilkan kelenjar dan hormon yang bekerja secara spesifik sesuai fungsinya. Misalnya, sistem reproduksi pria dapat memproduksi dan menghantarkan sel sperma, sedangkan wanita kemudian sel sperma membuahi sel telur. Nah, sistem reproduksi pada manusia ini saling melengkapi satu sama lain. Berikut ini penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, kita akan membahas sistem reproduksi pria beserta alat dan fungsinya. Terdiri dari organ reproduksi eksternal, organ reproduksi internal. Organ reproduksi pria sebagian besar berada di luar tubuh, seperti pada penis, organ vital pada pria, yang juga berfungsi sebagai saluran kencing pada pria. Penis terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons dan dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh darah dan saraf perasa. Penis ini juga sebagai media atau saluran sperma untuk menghasilkan sel telur. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis, terdiri dari skrotum kanan dan skrotum kiri. Skrotum kiri dan skrotum kanan dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Fungsinya itu untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Lalu ada testis. Testis ini adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Testis ini terdapat di dalam skrotum yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis, berfungsi sebagai tempat penyimpan sperma sementara. Lalu ada saluran uretra. Saluran uretra adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, iruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, protein pembekuan. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Lalu ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa, berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dalam uretra dan melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma. Setelah mengetahui sistem reproduksi pada pria, berikutnya ada sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh, dan sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan. Lalu ada serviks. Serviks struktur rahim bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina, berfungsi memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim.
selama proses seksual. Kemudian ada saluran talur atau tuba Fallopi. Saluran ini berjumlah sepasang kanan dan kiri dan bentuknya menyerupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Sementara tuba Fallopi ini menjadi wadah fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Kemudian ada indung telur atau ovarium. Indung telur atau ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel, dan di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Folikel juga ini menghasilkan hormon khas wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Yang terakhir ada rahim atau uterus. Rahim adalah organ berongga yang bentuknya menyerupai buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Rahim ini tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium atau dinding rahim. Oke, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang sistem reproduksi manusia beserta fungsinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.